ألم تر إلى الذين تولوا قوما غضب الله عليهم ما هم منكم ولا منهم ويحلفون على الكذب وهم يعلمون أأدى الله لهم عذابا شديدا إنهم ساء ما كانوا يأملون اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله فلهم عذاب مهين لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون يوم يبعثهم الله جميعا فيحلفون له كما يحلفون لكم ويحسبون أنهم على شيء ألا إنهم هم الكاذبون. اللهم ارحمنا بالقرآن. Allah, ini berkah Tablik Akbar di Jogja, Bunda Astina. Ini Arul sudah dapat hidayah ikutan kelasnya. Insya Allah. Mana suaranya Arul? Hadir apa enggak tuh? Siapa lagi tuh yang hadir? Jadi mudah-mudahan kayaknya masih malu Arul. Nggak buka-buka mic. Mbak Pipit, eh, Nanda, mudah-mudahan istiqomah. Jadi jangan sampai ngajak orang masuk surga, nggak masuk surga. Jadi wajib tim Kauni, nah yang ngajakin ngafal Quran, wajib menghafal Al-Quran. Pokoknya kita tunggu setorannya Mas Nanda, Arul, Mbak Pipit, dan tim Fajar mana belum kelihatan. Dan insya Allah mudah-mudahan semuanya jadi ahlul Quran. Ini ayat 8, 18. Yauma yab'atsuhumullahu jami'a. Di hari Allah Subhanahu wa taala bangkitkan mereka semua. Siapa yang dibangkitkan oleh Allah? Orang-orang munafik dan seluruh manusia Allah bangkitkan. Tapi khusus bicara tentang kaum munafikin, Allah bangkitkan mereka juga. Fayahlifuna lahu. Begitu dibangkitkan, semua dunia kelupa, tapi kebiasaannya nggak lupa. Apa tuh? Berani bersumpah. Di hadapan Allah mereka sumpah bohong. Kama yahlifuna lakum, seperti dulu kalian sering dibohongin sampai dengan sumpah mereka. Wa yasabuna annahum ala syai', dan mereka mengira bahwa dengan sumpahnya itu mereka akan memperoleh sedikit manfaat. Alah innahum humul kazibun. Ketahuilah bahwa sekali pendusta tetap pendusta selama-lamanya. Mereka adalah pendusta. Ayat ini dimulai dari kalimat dengan kata yauma, pada hari itu. Kalau nggak kemasukan apapun, biasanya selalu rofa, harusnya yaumu. Karena tidak ada awalan apapun sebelum kata yaum. Tapi kenapa dibaca yauma? Maka ini menunjukkan keterangan waktu, zoroful makan,
keterangan tempat, zorful hal, keterangan kondisi. Yauma, pada hari itu. Hari apa maksud Allah? Hari yang hak, hari kebenaran. Yang banyak orang takut menghindar tentang hari ini. Ini yang disebut yaumul haq, hari yang pasti bakal terjadi. Nah, karena itu ayah bunda, orang-orang beriman itu tidak akan menghindar. Orang-orang beriman itu mempersiapkan. Jadi soal kematian, soal hari berbangkit, karena sudah pasti, maka nggak usah takut. Kalau orang yang takut itu para pendosa, orang-orang munafik, orang-orang kafir, Yahudi, nah itu takut pada hari itu. Contoh tentang kematian, Allah sudah gambarin orang Yahudi takutnya banget dalam surah Al-Jumu'ah. Nanti juz 28 kita bakal ketemu surat 62. Qul ya ayyuhalladzina hadu in za'amtum annakum awliya'u lillah min dunin nas fatamannawul mauta in kuntum shadiqin. Wala yatamannawnahu abadan bima qadaman aydihim wallahu alimun bizzalimin. Cari ayatnya sama ayah bunda. Dua ayat disebut dalam surat Al-Jumu'ah. Katakan Muhammad, wahai orang-orang Yahudi, kalau kalian mengklaim kalian itu adalah bangsa kesayangan Allah Subhanahu wa taala dan yang lain tidak, berani nggak kalian mati? Kalau kalian adalah orang yang benar. Kalau kesayangan Allah, mati itu dambaan. Wala yatamannawnahu abadan bima qadamat aydihim. Dan Allah bilang, mereka nggak bakal pernah kepengen mati karena ulah tangan mereka sendiri. Wallahu alimun bizzalimin. Dan Allah maha tahu, maha mengetahui mereka adalah orang-orang zalim. Jadi orang Yahudi takut banget mati. Harusnya kalau kesayangan Allah, mati itu didambakan, diharapkan, bukan hal yang ditakutkan. Saat perang Uhud, pasukan musyrikin sudah mulai bergerak, mulai berlari, menyerang dalam peperangan. Rasulullah SAW menyiapkan pasukan dan kata Rasulullah, tahan, tahan, jangan bergerak dulu. Lalu kemudian Rasulullah SAW bilang bahwa dapatkan surga di ujung pedang kalian yang luasnya langit dan bumi. Ada seorang sahabat lagi makan korma untuk stamina selama perangan. Jadi sambil melihat pasukan musuh mulai bergerak menyerang, dia ngunyah korma. Begitu ngedengar Rasul bilang, dapatkan sebuah surga di ujung pedang kalian yang luasnya langit dan bumi. Maka begitu mendengar seruan Rasulullah, dia nengok, ya Rasul, beneran surganya seluas langit dan bumi. Betul. Maka masih ada beberapa korma di tangannya, dia lempar. Bakhil, bakhil. Kelamaan kalau harus nunggu ngunyah korma. Rasulullah masih bilang sama para sahabat, tahan, tahan, jangan bergerak dulu. Karena dia sudah ngebayangin surga seluas langit dan bumi, dia lompat duluan. Dan dia hadapi para musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala. Dan para sahabat berteriak, jangan bergerak, jangan maju dulu. Dan dia nengok ke arah Rasul dan para sahabat, dia mengatakan, aku sudah mencium bau surga dari bawah kaki gunung Uhud. Dan dia terus maju hingga akhirnya nggak kurang dari 80 tusukan.
mendera tubuhnya dan dia mati syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kalau bedanya orang Yahudi, orang munafik, orang fasik sama orang beriman, mati ketemu Allah tuh seneng kita nih. Maka yang masih takut mati, yang masih takut nanti dihisab, jawabannya persiapkan. Sampai kayak kisah sahabat ini. Nah, kisah sahabat ini PR. Siapa sahabat itu? Yang ngebuang kormanya di perang Uhud. Dia nggak sabar. Menjemput surga. Seluas langit dan bumi yang dijanjikan Allah dan Rasul. Cari. Kalau masih takut sama mati, itu Yahudi. Takut sama mati, orang munafik. Kalau orang yang beriman, kematian itu dipersiapkan dan ditunggu di nanti-nanti. Yauma, pada hari ini, yang nggak bisa mengelak lagi. Yab'asuhumullahu jami'an. Allah akan bangkitkan mereka semuanya. Maka ada kata yab'asum. Ini yang disebut yaumul ba'as. Hari berbangkit. Hari kiamat karena betapa agungnya, betapa dahsyatnya, betapa besarnya, betapa megahnya, namanya banyak ya Bunda. Ayah Bunda sudah belajar tentang hari kiamat, namanya ada yang disebut al-waqi'ah. Ada yang disebut al-haqqah. Apalagi hari kiamat yang ayah Bunda tahu. Namanya banyak, puluhan. Nah sekarang disebut sama Allah, yauma yab'asu. Jadi yaumul ba's, hari bangkit, hari berbangkit. Dan ada dalam surat Yasin, kita sudah belajar. وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَإِذَا هُمْ مِنَ الْأَجْدَاثِ إِلَى رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ قَالُوا يَا وَيْلَنَا مَنْ بَعَثَنَا مِنْ مَرْقَدِنَا هَذَا مَا وَعَدَ الرَّحْمَنُ وَصَدَقَ الْمُرْسَلُونَ. Apabila ditiupkan sangkakala kedua, فَإِذَا هُمْ مِنَ الْأَجْدَاثِ, mereka yang tadinya tubuhnya sudah menjadi luluh lantak, sudah menjadi bangkai, sudah tidak bersisa apapun, maka tiba-tiba mereka bangkit menghadap Allah Subhanahu wa taala. Qalu ya wailana. Mereka berkata, celaka kami. Perhatikan kata man ba'atsana, ba'atsa. Siapakah yang membangkitkan kami? Ba'atsa ya ba'atsu. Lalu dalam surat Yasin menggunakan fi'il madi ba'atsa, man ba'atsana. Kalau dalam surat Al-Munafikun ayat 18, ya ba'atu, ya ba'atuhumullah. Siapa yang membangkitkan kami dari tidur? Hada ma'wada rahman. Inilah hari yang dijanjikan oleh Allah ar-Rahman. Wa sadaqal mursalun. Dan benar apa yang disampaikan oleh para rasul. Benar apa yang disampaikan oleh para nabi, para ulama, para asatid tentang hari berbangkit ini benar rupanya. Jadi hari berbangkit itu hak, benar ada. Di hari itu Allah bangkitkan semuanya. Termasuk siapa? Orang-orang munafik. Fayahlifuna lahu kama yahlifuna lakum. Maka mereka bersumpah di hadapan Allah. Sebagaimana mereka dulu di dunia sering bersumpah. Pelajaran buat kita, Bunda yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, nanti manusia bakal dibangkitkan seperti kebiasaannya. Yang biasa scrolling HP sampai belasan jam setiap hari, ntar tangannya begini di hari kiamat. Scrolling.
Yang biasa pakai tasbih, dia tasbih. Kalau scrolling ke atas, tasbih ke bawah, jempolnya. Manusia itu nanti dibangkitkan dengan sesuai kebiasaannya. Yang biasa murojaah dan murojaah. Ntar nggak tahu nih, mungkin rombongannya kelas kauni online ini, ntar tangannya begini-gini kali di hari kiamat sambil murojaah. Dari sesuai dengan kebiasaan nanti di hari kiamat. Kebiasaannya berzina, nauzubillah. Nanti kebiasaannya begitu. Biasanya nenggak homar, begitu. Cari nanti ya hadisnya. Manusia dibangkitkan sesuai dengan kebiasaan. Dan itu yang hadis Rasulullah SAW. Bahwa orang-orang di hari kiamat sesuai dengan apa yang dia cinta. Bersama orang yang dia cinta. Jawaban Rasulullah SAW ketika seorang mengatakan bahwa dia mencintai Allah dan cinta Rasul, jawaban Rasulullah, anta ma'aman ahbabta. Engkau kelak nanti di akhirat bersama orang yang kau cinta. Kalau mencintai Allah, mencintai Rasul, maka dia akan bersama Allah dan Rasul. Yang mencintai duit, nanti sama duit aja. Yang mencintai dunia, dia sama dunia aja. Penyesalan. Yang mencintai kebaikan, nanti bakal Allah kumpulkan bersama kebaikan-kebaikan yang baik. Maka perhatikan kecenderungan, ya bunda. Apalagi usia kita sudah segini, kecenderungan itu kelihatan. Ya bunda, punya nggak kawan yang usia segini bawaannya baik mulu, kebaikan mulu yang dikerjakan. Kalau punya kawan yang dilakukan yang kebaikan mulu, nah itu udah kecenderungan. Insya Allah dia akan jadi orang baik. Tapi ada orang yang udah usia segini, kecenderungannya buruk. Jadi kalau ngumpul-ngumpul, yang keluar dari mulutnya yang negatif-negatif aja. Pengennya ini, pengennya itu, yang aneh-aneh. Giliran diajak ngaji, diajakin bantu saudara-saudara kita yang tertimpa musibah, bantu anak-anak yatim, doa apa, susah. Tapi kalau urusan dunia cepet banget. Maka itu disebut kecenderungan, ayah bunda. Kelihatan dari sejak di dunia, usia kita segini ini, udah kelihatan. Ah, nanti begitu, ayah bunda. Dan percayakah bahwa ini yang disebut alam bawah sadar? Nanti ayah bunda belajar tentang alam bawah sadar. Alam bawah sadar itu otaknya belum jalan, kebiasaannya mengerjakan. Itu banyak tuh kalau ngelihat di Reels, di TikTok, di YouTube, ayah bunda bakal ngeliat tuh para dokter anestesi nunjukin, ngumpulin video-video orang yang masih di bawah pengaruh, pengaruh apa? Apa istilahnya tuh? Di bawah pengaruh suntikan, dia belum sadar, yang suka nyanyi mulu. Yang latahan ngoceh aja. Yang suka baca Al-Quran, meski otaknya belum connect, baca Quran. Ini yang disebut alam bawah sadar, ya bunda. Nggak tahu nih Usbob, kalau di bawah pengaruh suntikan anestesi, kira-kira yang keluar dari mulut Usbob apa? Ayah bunda kira-kira apa kira-kira yang keluar dari mulut kita masing-masing? Coba bayangin aja, bayangin. Jangan-jangan yang keluar dari mulut kita, yang gerak tangan kita, kaki kita, yang aneh-aneh. Nauzubillah. Dan itu yang disebut alam bawah sadar tentar sampai di hari berbangkit. Otaknya belum connect, tapi dia di hadapan Allah. Ini yang ketemu Allah nih, di hadapannya Allah. Betapa agungnya, betapa dahsyatnya. Eh,
Masih bohong aja dia. Fayahlifuna lahu kama yahlifuna lakum. Di hadapan Allah dia masih bisa bohong. Maka ini yang disebut bohong aja diseriusin. Kayak sekarang lagi rame bercandaan diseriusin, yang serius dibecandain gitu. Gara-gara mensrianya Panji, itu kan bercandaan diseriusin, mau dilaporin segala macam. Giliran serius pada bercanda. No urusan bencana Sumatera tuh serius, pada bercanda, nanggapinnya, nanganinnya. Jadi ya Bunda, rahmati Allah Subhanahu Wa Taala, hati-hati dengan kebiasaan. Nanti akan jadi alam bawah sadar. Mendingan ayah bunda berlatih kebaikan-kebaikan sedikit, sedikit, sedikit. Lama-lama nanti akan jadi habit, behavior, dan alam bawah sadar. Contoh ya bunda, sholat malam itu berat. Tapi kerjain aja, lakukan aja. Sampai ntar jadi kebiasaan. Lebih dahsyatnya lagi, karena sudah jadi kebiasaan, nggak usah pakai alarm, udah bangun duluan. Badan kita, otak kita, semuanya udah siap. Bahkan alarmnya belum bangun, belum bunyi, dia udah bangun. Sama ya bunda. Awal-awal belajar ini ngafal susah, sebab. Tapi masya Allah, satu ayat, satu ayat, satu ayat, satu ayat setiap hari. Sekarang sebabnya belum muncul, udah rapi, udah murojaah, bisa mimpin murojaah sendiri. Ntar lama-lama bisa tadabur sendiri, mewakili usbub. Jadi hari ini yang tadabur adalah Bunda Linda sama Devilia. Tadabur. Besok Bunda Dolari sama Suhadi. Besok Bunda Astina. Besoknya lagi Bunda Erlisa. Ntar lama-lama udah bisa tadabur. Jadi cobain aja. Bahkan lebih asiknya lagi karena sudah biasa ngedengerin Al-Quran. Ayatnya belum hafal. Ada orang baca Al-Quran. Atau imam baca Al-Quran. Telinga kita dengar. Kayak udah tahu. Udah bisa nyimak. Tahu artinya. Itu nikmat. Karenanya latih aja kebiasaan-kebiasaan baik sama ya bunda. Kebiasaan baik sedekah nih. Kita setiap subuh latihan sedekah. Dan ketahuilah ya bunda, kebaikan itu kalau sudah dibiasakan, efeknya nih adiktif, bakal nyandu. Sehari nggak ikut ngaji nih, perasaan ada yang hilang. Udah rajin sedekah, sekali nggak ikutan sedekah, kayak ada yang kurang. Udah biasa saum-saum sunnah, terlewat, kayak sakau. Jadi amal soleh itu nyandu aja benar. Amal soleh itu nikmat, bikin kecanduan. Nah karena itu mending banyakin kebaikan, kebaikan, kebaikan sampai kita kecanduan. Hingga nanti sampai malaikat bingung. Ini mau dimasukin ke pintu surga yang sebelah mana nih? Ada orang yang nanti akan dimasukin pintu surga lewat pintu sholat. Masuk. Ada orang yang masuk lewat pintu puasa. Masuk. Ada orang yang masuk surga lewat pintu sedekah. Masuk. Dan Rasulullah SAW bilang bahwa engkau Abu Bakar nanti boleh masuk pintu mana aja karena Abu Bakar semuanya ngerjain. Ada manusia yang Allah muliakan seperti Abu Bakar. Dia bisa masuk pintu surga mana aja. Karena
Yang ini dia kecanduan, ini kecanduan, kecanduan, semua ini kecanduan. Mudah-mudahan terjaga gitu. Malaikat bingung, masukin kita semuanya nih. Ah, terserah kamu dah, mau masuk pintu surga mana aja. Dibilang ahli sholat, ahli sholat. Dibilang ahlul Quran, ahlul Quran. Dibilang ahli sedekah, doyan sedekah. Dibilang silaturahim, seneng silaturahim. Pokoknya terserah pintu surga mana saja. Bighairi hisab, tanpa hisab mudah-mudahan. Insyaallah. Amin. Jadi ayah bunda, hati-hati sama kebiasaan. Kebiasaan buruk, hati-hati. Jadi lakukan kebiasaan-kebiasaan baik sampai kecanduan. Wa yasabuna annahum ala syai'. Ah, ini Cianjur baru turun hujan. Allahumma shayyiban nafi'an. Jadi kemarin Gus Bob habis kajian tiba-tiba langsung turun kabut. Nah ini Allah kirim hujan. Mudah-mudahan rahmat Allah tercurah sebanyak tetesan air hujan pada kita semua. Wa yasabuna annahum ala syai' dan mereka berasumsi mereka bisa mendapatkan manfaat pertolongan dengan kebiasaan itu. Sekali berbohong, selamat. Ntar bohongnya terus-terusan. Dan hati-hati, ayah bunda. Rasulullah SAW bersabda, cari hadisnya, iya kumul kadzib. Hati-hati dengan dusta. Karena fa'inal kadziba yahdi ilal fujur. Karena dosa itu akan mengantarkan kita melakukan kesalahan. Wa'inal fujura yahdi ilan nar. Dan kesalahan itu akan nuntun kita masuk neraka. Wa inna rajula la yakdzibu. Dan sungguh orang yang doyan dusta, faitabu indallahi kataba, nanti dicatat di sisi Allah sebagai pendusta besar. Orang sekelilingnya udah tahu dia ini pendusta, tapi anehnya dia kagak sadar. Orang-orang udah tahu dia itu pendusta. Lebih gilanya lagi, dia pendusta. Nanti udah dikasih tahu sama Allah, kamu tuh pendusta. Dia masih enggak sadar bahwa dia itu pendusta. Hingga masih bisa dusta. Fayahlifuna lahu. Di hadapan Allah, dia masih berani bersumpah. Karenanya ya bunda, cari itu hadis. Hati-hati sama dusta. Karena dusta itu akan membuat kita berlaku keburukan. Keburukan nanti akan nganterin kita ke neraka. Dan orang itu kalau senantiasa berdusta, nanti dicatat sama Allah sebagai pendusta besar. Alah, nah ini kalimat ini nih, pengumuman dari Allah yang gawat. Innahum humul kadzibun. Bayangin, kalau di hari itu dikumpulin sekelompok orang, dia bilang, nah yang ini nih semuanya pendusta. Ada gawat. Mudah-mudahan yang kelompok orang, ada berapa orang di sini? 141. Coba sini ke depan, kata Allah. Nah, yang ini nih, 141 dikumpulkan bersama para nabi, para rasul. Ini mereka ini as-sabiqun, as-sabiqun. Diumumin semua. Insyaallah, mudah-mudahan kita termasuk sabiqun, as-sabiqun. Kalau nggak dapat sabiqun, as-sabiqun, mudah-mudahan kelompok yamin. Wa ashabul yamin, ma ashabul yamin. Kelompok kanan, alangkah indahnya kelompok kanan. Fi sidrin makhdud, wa talhim mamdud, wa zillim mamdud, wa ma'im maskub, wa fakihatin kasirah, la maktu'ati wa la mamnu'ah. Sampai selesai. Tapi nggak usah muluk-muluk. Nggak usah terlalu tinggi khayalnya. Jadi kita mimpinya asabikun aja. Jadi nggak usah muluk-muluk ya. Sabikun aja. Cocok nggak kira-kira? Ayo bunda.
Jadi sabikun tuh apa tuh sebab sabikun kalau ada kebaikan nggak usah pakai mikir tuh ya Bunda. Balapan duluan. Sabikun duluan. Jadi kalau ada kebaikan kita nggak ikutan resah. Seperti hadiah yang dikasih Rasulullah kepada para sahabat duafa. Sahabat yang miskin, sahabat yang tidak berkelapangan rezekinya, mereka protes sama Rasulullah. Ya Rasul, zahaba ahli dukur bil ujur. Enak banget para sahabat yang berkelapangan. Mereka bisa dapat pahala berlimpah-limpah. Hum yusalluna kama nusalli. Kalau kami sholat, mereka juga sholat. Wa yasumuna kama nasum. Kami puasa, mereka juga bisa puasa. Tapi wa yatasaddaquna bi fuduli amwalihim. Tapi kalau urusan duit, ya Rasul, mereka bisa dapat pahala banyak banget. Mereka bisa haji, mereka bisa umroh, mereka bisa jihad, mereka bisa sedekah. Kami ini gimana ya Rasul? Ini para sahabat yang nggak mau kalah kalau dalam urusan kebaikan. Meskipun uangnya pas-pasan. Lalu Rasulullah bilang, mau nggak aku kasih tahu kalian amalan, kalian bakal bisa nyusul mereka. Dan kalau kalian balap mereka, kalian nggak bisa kebalap lagi. Mau ya Rasul. Apa tuh Rasul? Nih, amalin. Setiap sholat fardu 5 waktu, habis sholat kerjakan tasbih 33, tahmid 33, takbir 33. Ayo Bunda udah ngerjain belum? Tasbih 33, tahmid 33, takbir 33. Dan itu lebih utama bagi kalian daripada haji, umroh, sedekah, dan jihad di jalan Allah. Sebab ulang nih, amalan sederhana tapi dikasih tahu Rasulullah lebih utama daripada haji, umroh, sedekah, jihad di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Habis itu para sahabat yang duafa ini langsung ngamalin. Setiap habis sholat, subhanallah, 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 subhanallah 33. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah 33. Takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar 33. Ngelihat beberapa sahabat yang duafa nih pada ngamalin itu, tasbih, tahmid, takbir 33. Orang-orang kaya rupanya juga ngikut. Habis sholat, subhanallah, 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 33. Jadi para sahabat tuh nggak mau kalah kalau dalam amal soleh. Tahu apa yang terjadi ya Bunda? Itu yang para duafa ngelihat yang orang-orang kaya pada ikutan tasbih, tahmid, takbir 33 habis sholat, komplain lagi ke Rasul. Ya Rasul, bocor juga nih amalan. Mereka tahu juga nih. Maka Rasulullah senyum, Rasul mengatakan, Zalika fadlullah yutihi mayasya. Itu adalah anugerah Allah yang Allah kasih buat hamba yang Allah pilih. Jadi kalau Allah jodoh pilih, masa saya mau ngalang-ngalangin, kata Rasul. Jadi itu namanya sabikun. Balap-balapan ayah bunda dalam kebaikan. Tapi ini buat ayah bunda, jangan lupa ya, amalin itu. Kata Usbob, dari hadis Rasulullah SAW, lebih utama daripada haji, umroh, sedekah, jihad di jalan Allah. Jadi kita bisa haji 5 kali sehari. Amin. Umroh 5 kali sehari. Sedekah 5 kali sehari. Jihad 5 kali sehari. Dengan amalan sederhana. Subhanallah, 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 alhamdulillah, alhamdulillah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dan tuh, ayah bunda, nikmat. Padahal itu tadi nggak kepikir sama Usbob. Ini amalan Allah tinggiin derajat, keluar. Enaknya kalau ngaji itu dikasih tahu sama Allah. Nih amalan nih, ini ilmu lagi, ini ilmu lagi. Dikasih tahu sama Allah. Hingga nanti insya Allah derajat kita makin tinggi. Derajat kita makin cakep. Dan pokoknya nggak usah muluk-muluk. Nanti di hari kiamat kita balap-balapan ya. Jadi sabikun. Siap? Jadi mana amalan yang paling cakep, yang paling keren. Nah, kumpulin sama ayah bunda. Meskipun kecil, remeh. Jadi biasakan. Hal-hal remeh, kecil, nanti sampai jadi kebaikan yang
melekat pada diri kita meskipun kita nggak sadar. Kan asik tuh kalau ada orang kita udah nggak ada, nggak usah sebelum kita mati. Kita nih nggak ada, orang di belahan bumi mana lain ngomong, kalau ayah Ismail mah orangnya baik banget, sama istri penyayang, insya Allah, sama anak-anak penyantun. Kalau lagi ngitung duit, setiap orang lewat depan rumahnya dikasih. Hmm. Itu di belahan bumi mana tuh orang ngobrol ngomongin tentang kebaikan. Enak ya. Ya masa lagi ngitung duit orang lewat depan rumah nggak dikasih? Dikasih lewat doang gitu. Bukan duit yang dikasih. Orang mau lewat ke dikasih. Jadi ayah bunda rahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Apalagi kalau udah nggak ada, kita udah meninggal. Orang masih nyebut kebaikan-kebaikan kita. Nah, belajar ayah bunda. Ini ayat ngasih tahu kepada kita bahwa orang-orang yang negatif begitu dibangkitkan kelakuannya negatif, dan orang-orang yang positif begitu dibangkitkan kelakuan insya Allah positif. Mudah-mudahan nanti juga yang senang murojaah ntar di hari kiamat tangannya begini-gini. Ah, ini rombongannya usbop pasti nih, rombongannya usbop ini. Jadi kalau tangannya sambil bergerak-gerak dia murojaah, insya Allah ntar kita kumpul lagi. Mudah-mudahan di bendera, di bawah benderanya Rasulullah SAW, di Telaga Kausar, di hari kiamat sudah mendapatkan syafaat Rasulullah dan mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan begitu nyampe hisab, nggak usah dihisab. Ini masuk surga di ghairi hisab. Yadkhulunal jannah di ghairi hisab. Masuk surga tanpa hisab. Insyaallah. Semoga Allah rahmati kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.